Selamat pagi Mbak Medita dan teman-teman. Kami dari HG2 akan membahas mengenai Sustainable Development Goals keempat sampai keenam. Saya akan memperkenalkan anggota HG2. Saya Kenny William dan teman-teman saya Anastasia Putri Astiningsi, Dea Kairune Sesa Putri, Dea Oktaviani Aribah, Ratih Dwi Lestari, dan Yona Felinda Putri. Pertama, mengenai kualitas edukasi. Dengan memperoleh pendidikan yang berkualitas, dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Berikut ini adalah daftar target kualitas pendidikan. Pada 2030, memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, adil, dan berkualitas yang mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan prasekolah dasar sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Pada 2030, memastikan akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki ke pendidikan teknis, kejuruan, dan tersier yang terjangkau dan berkualitas termasuk universitas. Pada 2030, secara substansial meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Pada 2030, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi yang rentan, termasuk para penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam situasi rentan. Pada 2030, memastikan semua remaja dan sebagian besar orang dewasa, baik pria maupun wanita, mencapai melek huruf dan angka. Pada 2030, memastikan semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya perdamaian dan kekerasan, kewarganegaraan global, dan penghargaan keragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang bersifat ramah anak, disabilitas, dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif, dan efektif untuk semua. Pada tahun 2020, secara substansial memperluas secara global jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara-negara paling kurang berkembang, negara-negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk pendaftaran di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, dan program ilmiah. Pada 2030, secara substansial meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, terutama negara-negara paling kurang berkembang dan negara-negara berkembang pulau kecil. Selanjutnya adalah program nyata untuk kesetaraan gender yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia mendasar, tetapi juga merupakan fondasi yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah daftar ke target untuk kesetaraan gender. Akhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja. Hilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual lainnya. Hilangkan semua praktik berbahaya, seperti anak pernikahan dini, dan paksa dan mutilasi alat kelamin wanita. Mengakui dan menghargai perawatan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga sebagaimana layak secara nasional. Pastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dan kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Memastikan akses universal ke kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi sebagaimana disepakati sesuai dengan program aksi konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan dan platform Beijing untuk aksi dan dokumen hasil konferensi peninjauan mereka. Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. Meningkatkan penggunaan teknologi enabling, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.
Program nyata kesetaraan gender ya adalah contohnya Mampu. Mampu ini adalah kemitraan pemerintahan Australia atau di FAT dan pemerintah Indonesia, lebih spesifik ke Bappenas, yang bekerja untuk meningkatkan akses perempuan miskin ke layanan penting dan program pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah air bersih dan sanitasi. Air bersih dan mudah diakses untuk semua adalah bagian penting dari dunia yang ingin kita tinggali. Faktanya, jutaan orang termasuk anak-anak meninggal setiap tahun karena penyakit yang berkaitan dengan pasokan air yang tidak memadai, sanitasi, dan kebersihan. Daftar target air bersih dan sanitasi adalah air bersih dan air pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata ke air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. Pada tahun 2030, capai akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk semua dan akhiri buang air bersembarangan dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan dan mereka yang berada pada situasi rentan. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali yang aman secara global. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan penarikan berkelanjutan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air. Pada tahun 2030, menerapkan manajemen sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai. Pada tahun 2020, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk gunung, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau. Pada tahun 2030, perluas kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang dalam kegiatan dan program yang berkaitan dengan air dan sanitasi, termasuk permanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang, dan penggunaan teknologi reuse. Mendukung dan memperkuat partisipasi lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi. Program penyata air bersih dan sanitasi adalah contohnya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau dikenal dengan sebutan PAMSIMAS. Merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi pedesaan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. PAMSIMAS meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani di wilayah pedesaan dan periurban yang dapat mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Ini adalah contoh penggunaan ICT kita. Kami menggunakan program tadi sudah disebutkan, yaitu KJP Plus. Berikut ini adalah URL-nya atau tautan. Kartu Jakarta Pintar Plus, KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dan dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA atau SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. KJP ini relevan dengan tujuan kualitas edukasi karena KJP meningkatkan akses pendidikan mendasar dan menengah. Berikut ini adalah inisiatornya. Inisiator dari Kartu Jakarta Pintar adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyasar warga DKI Jakarta yang tidak mampu dan bertujuan untuk kalangan masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA atau SMK. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya adalah meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6-21 tahun, meringankan biaya pendidikan atau dapat mengurangi kemungkinan terjadi dropout akibat kesulitan ekonomi, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah, dan mendapatkan akses gratis Transjakarta dan masuk Ancol hanya dengan menunjukkan KJP, kartu pelajar, fotokopi KK untuk masuk Ancol, dan berseragam untuk menggunakan fasilitas Transjakarta. Namun, masih ada kelemahannya, yaitu penyelesaian kasus pengaduan yang lama, persyaratan terlalu banyak dan susah untuk dipenuhi, beberapa penerima juga mengeluhkan persyaratan yang kurang jelas. Saat akan mendaftar KJP untuk yang kedua kalinya, seringkali permohonan ditolak, meskipun data persyaratan sama dengan saat pertama kali mendaftar. Dan waktu pencairan dana KJP dinilai lama. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari hal-hal yang telah kami sampaikan adalah, permasalahan yang terjadi di negara kita tidak luput dari permasalahan ekonomi, sosial budaya, serta pendidikan. Mulai dari masalah pendidikan yang tidak merata, kesetaraan gender, bahkan kebutuhan air bersih yang tidak memadai. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya agar mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya.